warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang aliran-aliran psikologi dan praktis pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agnes Monica, NPM saya 21144600201. Saya Revi Ivana Widiatanti, NPM 21144600242. Saya Fania Saharisa Zada Azara, NPM 21144600258. Saya Atifah Hifani, NPM 21144600256. Nah, itu tadi rekan-rekan saya yang mau menjelaskan materi tentang aliran-aliran psikologi ini. Kalian penasaran gak apa yang mau mereka bahas? Yuk, mari kita simak penjelasan dari mereka. Baik, sebelum ke penjelasan saya, di sini saya akan menyampaikan pokok pembahasan terlebih dahulu mengenai aliran-aliran psikologis dan praktis pendidikan. Di sini kami akan menyampaikan dua pokok pembahasan. Nah, apa aja itu dua? Nah, pokok pembahasan yang pertama itu ada aliran humanistik. Yang kedua ada aliran konstruktivistik. Nah, rekan-rekan semua udah pada tahu belum? Apa itu aliran humanistik? Apa itu aliran konstruktivistik? Nah, mari kita simak penjelasan dari kami. Langsung saja, yang pertama mengenai aliran humanistik. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari pengamatannya. Lalu, apa tujuan pendidik? Pasti rekan-rekan saya semua sudah tahu. Contohnya peran guru, peran dosen itu apa? Nah, peran guru contohnya itu membantu siswanya untuk mengembangkan dirinya. Nah, di sini peran guru itu membantu siswanya untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan bakat diri siswanya. Lalu bagaimana caranya? Ya, guru membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri dengan cara mendalami dan membantu mewujudkan potensi yang ada pada diri mereka. Lalu bagaimana toh caranya belajar itu dianggap berhasil? Nah, belajar dikatakan berhasil ketika siswanya bisa memahami lingkungannya. Lalu, menurut teori humanistik, tujuan belajar itu untuk memanusiakan manusia. Menurut teori humanistik, itu ada dua bagian proses belajar. Apa aja toh dua bagian ini? Nah, rekan-rekan semua tahu apa enggak? Di sini dua bagian pada proses belajar itu. Yang pertama, proses memperoleh informasi baru. Yang kedua, personalisasi informasi pada individu. Nah, itu tadi mengenai teori aliran humanistik. Lalu kita selanjutnya akan ke tokoh-tokohnya yang menjelaskan aliran humanistik secara teoristik. Langsung saja, teori humanistik 3 tokoh. Yang pertama itu ada Arthur Combs tahun 1912 sampai 1999. Lalu yang kedua ada Maslow tahun 1908 sampai tahun 1970. Yang ketiga ada Karl Rogers tahun 1902 sampai 1987. Nah, itu mengenai tokoh-tokoh yang menjelaskan aliran humanistik. Nanti yang konstruktivitas ada sendiri. Langsung saja kita ke yang pertama. Arthur Combs 1912 sampai 1999. Beliau berpendapat meaning, makna atau arti, merupakan konsep dasar yang sering digunakan. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Jadi belajar itu mempunyai arti bagi individu sendiri. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai oleh anak.
Misal saya tidak suka bahasa Inggris, ya guru tuh tidak boleh memaksa. Agnes, kamu harus bisa pelajaran bahasa Inggris, kamu harus bisa kayak gini. Tidak boleh. Ingat, guru harus tahu anak tidak bisa matematika itu bukan berarti karena bodoh. Kayak gitu. Saya tidak bisa bahasa Inggris, ya saya bukan berarti saya bodoh, karena punya alasan tersendiri mengapa mereka tidak bisa. Tak mungkin karena mereka enggan atau terpaksa. Nah, di sini guru harus paham dengan perilaku siswanya. Di sini guru harus bisa memahami. Nah, guru itu enggak boleh asal ngasih tugas terus, enggak boleh. Tapi guru harus tahu anak ini kemampuannya seberapa. Kayak gitu. Jangan langsung tugas, hari ini tugas, besok tugas lagi. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena setiap orang tuh mereka punya posisi tersendiri-sendiri. Sehingga apabila ingin mengubah perilakunya, guru harus mengubah keyakinan siswanya terlebih dahulu. Nggak boleh asal mengubah perilaku, tapi guru harus membuat keyakinan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada pengertian dari Maslow tahun 1908 sampai 1970. Beliau berpendapat bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Hierarkis itu kebutuhan manusia dan mempunyai implikasi yang penting yang harus diperhatikan oleh guru pada saat mengajar. Motivasi belajar pun tidak mungkin berkembang kalau dasarnya aja siswanya belum terpenuhi, seperti itu. Nah, itu yang saya jelaskan mengenai Arthur dan Maslow. Lalu yang Karokles nanti akan dijelaskan rekan saya, Mbak Revi Ivena. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Saya lanjutkan ke Mbak Revi Ivena. Terima kasih kepada rekan saya, Agnes, dan akan saya lanjut Karokles 1902 sampai 1987. Mengembangkan konsep silence-centered terapi dan membedakan dua tipe belajar, yaitu kognitif yang artinya kebermaknaan dan eksperiential yang artinya pengalaman atau signifikasi. Rogers pernah menulis buku Counseling and Psychotherapy dan secara bertahap. Kualitas belajar experiential learning mencangkup keinginan siswa, kualitas belajar, berinisiatif, evaluasi oleh siswa sendiri, dan adanya efek yang membekas pada siswa. Lanjut. Aplikasi humanis terhadap pembelajaran siswa. Aplikasi teori humanistik lebih menunjukkan pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik yaitu menjadi fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Adapun proses umum yang dilalui adalah memutuskan belajar yang jelas, mendorong siswa untuk peka, guru menerima siswa apa adanya, mengusahakan, memberi siswa kesempatan murid untuk maju, dan evaluasi secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa. Lanjut. Konsep Ki Hajar Dewantara dan implikasinya dalam pembelajaran. Salah satu konsep belajar dan pembelajarannya yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara adalah konsep Engarso Suntulodo Emadya Wangun Karso Tutwuni Handayani. Semboyan atau asas tersebut memiliki arti masing-masing. 1. Engarso Suntulodo berarti di depan memberi teladan. 2. Ing madya membangun karsa diartikan di tengah menciptakan peluang untuk berprasangka. 3. Tutwuri handayani berarti dari belakang memberikan dorongan dan arahan menurut dalam pendidikan manusia nilai rohani lebih tinggi daripada nilai jasmani. Selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya, Aca.
Baik, terima kasih kepada rekan saya Revi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aliran konstruktivistik. Teori konstruktivistik merupakan pengembangan lebih lanjut dari Gestalt. Gestalt merupakan aktivitas individu yang berkaitan langsung dengan lingkungannya. Teori ini sangat dipercaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya. Selanjutnya, tokoh penting dalam teori belajar konstruktivistik secara teoretik adalah ada 4, John Dewey, Jean Piaget, Jerome Bruner, dan Yves Vygotsky. Yang pertama, John Dewey. John Dewey dikenal sebagai bapak konstruktivisme. Beliau mengemukakan bahwa belajar bergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri, dan topik dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Jadi menurut John Dewey ini belajar bersifat aktif. Misalnya di dalam pembelajaran, belajar pasti akan membutuhkan siswa untuk mengerjakan tugas dan guru sebagai fasilitator. Konsep dari John Dewey ini sudah diterapkan di dalam perguruan tinggi. Selanjutnya, Jean Piaget. Ide Piaget digunakan untuk merancang kurikulum TK dan SD atau tontonan televisi terkenal untuk mendidik anak seperti Dora dan Blue Clothes. Oleh karena itu, dalam belajar diupayakan siswa harus mengalami sendiri dan terlibat langsung. Menurut Piaget, perkembangan berpikir individu melalui 4 tahapan. Yang pertama, sensori motor dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, pra-operasional 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, operasional formal 12 tahun ke atas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ipah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Aca. Selanjutnya yaitu Jerome Bruner. Menurut beliau, belajar adalah proses yang bersifat aktif terkait dengan ide discovery learning. Nah, apa itu discovery learning? Discovery learning yaitu berinteraksi dengan lingkungan melalui eksplorasi, manipulasi objek, membuat pertanyaan, dan menyelenggarakan eksperimen. Dalam teori ini menyatakan cara terbaik memulai belajar konsep dan prinsip dalam siswa, yaitu dengan mengonstruksi sendiri konsep dan prinsip yang dipelajari itu. Selanjutnya yaitu Yves Vygotsky. Menurut beliau, belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Inti konstruktivisme Vygotsky itu interaksi antar internal dan eksternal yang penekanannya pada lingkungan sosial dalam belajar. Zone of proximal development yaitu wilayah di mana anak mampu untuk belajar dengan bantuan yang kompeten. Penerapan teknologi untuk belajar yaitu dengan pemakaian visualisasi. Contoh, grafis, pengalaman dunia nyata yang terkait dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran dalam pandangan kognitif. Jadi, menurut teori belajar kognitif, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa. Artinya bahwa siswa harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuan berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, menyediakan belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa, sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Yang kedua, menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Tidak semua mengerjakan tugas yang sama. Misalnya, satu masalah itu dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Yang ketiga, memanfaatkan media baik lisan maupun tertulis. Yang keempat, melibatkan siswa secara emosional sehingga siswa menjadi tertarik dan mau belajar. Nah, yang terakhir yaitu tujuan pendidikan menurut teori kognitif. Yang pertama yaitu menghasilkan anak yang mampu berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Yang kedua, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menentukan cara belajar bagi dirinya sendiri. Yang ketiga,
Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dapat dikonstruksi oleh siswa. Nah, contoh pembelajaran yang cocok pada teori kognitif itu seperti dalam bahasa Indonesia itu mengarang, menganalisis buku. Kalau dalam matematika ya memecahkan masalah atau studi kasus. Dalam kimia itu eksperimen. Kalau dalam IPS observasi, pengamatan, wawancara, dan membuat laporan. Baik, saya akan menyimpulkan penjelasan dari rekan Agnes, Revi, Atifah, dan saya sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah belajar menurut teori kognitif selalu didasarkan pada tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Sedangkan menurut teori humanistik, tujuan belajar itu untuk memanusiakan manusia dan tujuan para pendidik untuk membantu siswa mengembangkan dirinya. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari kami. Jika rekan-rekan atau semua yang melihat video ini belum paham atau belum jelas mengenai video tadi, rekan-rekan boleh